Mana biar hati saya tenang dan ikhlas. Karena ikhlas itu cuma bisa diucapkan, tapi dilaksanakannya susah, mah. Alhamdulillah teman-teman di kompleks saya menghibur. Ayo kita keluar, lihat mama. Karena kalau di rumah aja mungkin hati kita makin sedih. Sebenarnya katanya harus masa idah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau untuk pengajian katanya boleh gitu. Kalau saya salah maaf ya mah kalau saya keluar. Jadi yang saya tanyakan bagaimana biar hati saya tenang dan ikhlas. Karena ikhlas itu cuma bisa diucapkan tapi dilaksanakannya susah, mah. Tiap malam pasti ingat karena kan kita masih punya anak-anak. Anak saya 3. Rumah tangga Heni berapa tahun? 25 tahun, okay. Alhamdulillah. 25 tahun. Ya. Yang saya tanyakan bagaimana saya bisa menyikapi hati saya biar ikhlas. Biar supaya anak-anak juga nggak ngeliat mamanya sedih terus kan, mah. Kasihan mereka kan punya masa depan. Karena ibu hidup terus berjalan, itu aja, mah. Terima kasih. Ya. Bu, yang namanya sedih normal. Karena rumah tangga 25 tahun pagi sore siang malam hidup sama dia. Senang susah bareng sama dia. Nangis wajar. Heni nanya Mas Saidah. Kalau perempuan yang dicerai oleh suaminya, Allah berfirman salah satu guru 3 kali suci. Head keramas. Head keramas. Head keramas. 3 kali keramas. 3 kali suci. 3 bulan 10 hari. Kalau orang yang sedang hamil suaminya meninggal atau dicerai, maka idahnya sampai melahirkan. Yang kasihan hamil sebulan, suaminya meninggal atau dicerai, idahnya 9 bulan. Yang paling enak perempuan hamil 9 bulan, hari ini dicerai atau suaminya meninggal dunia, besok melahirkan, idahnya habis. Bu, yang namanya idah orang meninggal 4 bulan 10 hari. Suami saya meninggal baru 100 hari. Yang kita harus tahu, yang namanya idah bukan tidak boleh ketemu orang. Yang namanya idah bukan tidak boleh keluar rumah. Bagaimana kalau kita jadi penanggung besar keluarga kita? Semua kita tanggung. Siapa yang ngurusin mereka? Siapa yang ngasih makan mereka? Yang tidak boleh melamar, dilamar, pacaran, menikah. Itu ini yang tidak boleh. Jadi jangan salah kaprah. Karena kalau kita tidak keluar rumah, Masya Allah, yatim segitu banyak. Mertua urusan kita. Betapa banyak ipar saudara kita yang diurusin. Fakir miskin berapa ratus yang biasa kita kasih makan. Kalau kita nggak boleh keluar, memang orang mah gampang ngomong. Mamah dedeh, suaminya meninggal nggak ngambil idah. Saya kan orang Sunda, pakai baju berem, koreng hejo. Ayo ini komentar. Mamah dedeh mah suaminya meninggal nggak ada sedih-sedihnya, bajunya berem, bajunya koneng. Masa laki gue mati ujug-ujug beli baju hitam, kagak ada kewajiban. Mamah dedeh mah nggak sedih, lu tahu hati gue. Cuman kita mikir gitu kalau kita diam di rumah, siapa yang ngasih makan orang tua, mertua, ipar? Siapa yang nyekolin anak-anak? Yang ngasih makan tetangga fakir miskin yang selama ini kita urusin. Jadi tidak boleh menikah, tidak boleh melamar, dilamar, pacaran, centil itu yang dilarang. Oke ngaji tidak naon. Oh berarti bagus nih teman-temannya ya langsung mengajak sini. Iya harus begitu. Di rumah mah cangkel. Lihat gambar sedih. Saran mama. Pengalaman pelajaran. Gordeng saya ganti. Tempat tidur saya kasih orang. Lemari saya kasih orang. Isi kamar ganti semua. Mengurangi kesedihan. Tapi dengan berjalannya waktu insya Allah. Sedikit munculnya akan berkurang. Begitu caranya diantaranya pengalaman. Terima kasih, Mak. Semangat Alhamdulillah. Ya. Semangat ya, ikhlas terus ya. Semangat.
Makasih, Ma. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau meluk mama enggak? Beli spray baru, beli gorden baru, sedih, tenang Kat. Ini 45 tahun. Dulu suami saya meninggal sama usia 48. Anak yatim piatu 4, anak kandung 4. Fakir miskin, anak yatim dan di sekolah lebih dari 200. Fakir miskinnya kita kasih makan lebih dari 200. Kalau kita nggak kuat nggak boleh keluar, siapa yang ngurusin mereka? Tenang Her, ada Allah. Semangat ya Bu Heni ya. Nggak masalah, urusin anak-anak. Betul. Rezeki bukan dari suami, dari Allah. Selama kita bergerak, Insya dijamin Allah. rezeki kita. Dan kita hidup pasti akan kehilangan satu demi satu orang yang kita cintai. Orang yang kita cinta. Ataupun kita meninggalkan Ya. orang yang kita cintai ya. Tidak hanya Bu Heni, kita pun bisa mengalami hal yang sama ya. Salut juga nih buat ibu-ibu kompleks ini mengajak Bu Heni ke sini ya. Terima kasih. Lanjut, siapa yang mau tanya? Ya. Susah. Susah banget bangunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo, udah ngantuk banget nih kayaknya. Oke, silakan. Namanya siapa? Nama saya Runingsi dari Majelis Tahlim Nurul Hikmah Sindangkerta Indramayu. Mangga Ibu, silakan. Kenapa Bu Runingsi? Ma, saya mau tanya, bagaimana caranya membayar hutang sholat emas saya yang sudah meninggal? Hutang apaan Bruning sih? Hutang sholat. Karena sakit 2 hari, jadi 10 waktu emas saya nggak sholat. Bagaimana caranya membayarkan hutang sholatnya emas saya? Bruning sih saya yakin, bukan hanya Ibu. Masih banyak di antara kita. Boleh jadi diri kita, boleh jadi ibu ayah kita atau suami kita ketika hidupnya udah sakit tidak sholat. Bu Runingsi nanya, ibu saya meninggal. 2 hari sebelum meninggal dia sudah tidak berdaya, tidak sholat. Bagaimana membayarnya? Oleh karena itu sholat ibadah yang sangat istimewa. Berbeda dengan yang lain. Kalau haji, walillahi ala nasi hijjul baiti manis tatoa, yang sanggup. Yang tidak sanggup tidak haji, tidak dosa. Yang puasa, yang sanggup. Kalau lagi dalam perjalanan boleh dibuka ganti hari yang lain. Yang sakit boleh buka diganti di hari yang lain. Kalau yang letoy ganti dengan fidyah. Zakat yang wajib, yang mampu, yang kaya, yang nisab. Yang sedang tidak wajib zakat. Yang mustahik adalah menerima zakat, beda. Tapi yang namanya sholat. Kalau sanggup berdiri, sholatlah berdiri. Anda sakit tidak sanggup berdiri, duduk. Duduk di ubin boleh. Duduk di kursi boleh. Duduk nggak sanggup berbaring. Tetap pahalanya 100 kalau memang dia tidak sanggup diri. Berbaring cukup dengan kedipan mata. Ruku meremplan. Berdiri melotot lagi. Sujud meremnya kencang. Duduk di antara 2 sujud melek lagi. Terus begitu. Itu belajar dalam ilmu fikih. Nah, kalau pakai mata nggak bisa, pakai hati. Pakai hati nggak bisa disolatin. Saking wajibnya sholat fardu ain. Namun seandainya terjadi seperti yang ibu ini tanyakan. Orang tua saya nggak sholat, udah sakit. Ulama pertama mengatakan, yang namanya sholat tidak bisa diganti dengan siapapun karena fardu ain. Biar orang tidak menyepelekan sholat. Ulama yang kedua mengatakan, bisa disamakan dengan puasa. Anda lihat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang letoy tidak bisa mengerjakan puasa sampai mati, emang fisiknya letoy, dia boleh berbuka, cukup bayar fidyah yang dibagikan kepada fakir miskin. Nah,
Ulama yang kedua mengatakan disamakan dengan puasa. 1 hari puasa 1 liter beras. 1 kali tidak sholat diganti dengan 1 liter beras. Jadi ini ulama kedua mengatakan seperti itu. Silahkan Anda hitung. Cuman kata saya lebih banyak lebih baik. Walaupun ibu bilang seingat saya mbak gak sholat 2 hari. Artinya 5 tambah 5 10. Saran saya kenapa kalau kita ada rezeki bikinlah 20. Bikinlah 50. Siapa tahu selama emak sholat tidak sempurna. Itu boleh. Begitu Bu. Makasih Mak atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu bentuk kasih sayang dari Ya, anak ini kepada anak orang tua sayang ya. sama orang. Yuk. Dah, takdir menentukan lain. Ya. Tidak masalah, kita semua akan mati. Likulli ummatin ajal. Faida jaa ajalum hiruna sa'atan. Walastaqdimun Yunus 49. Setiap manusia pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Makanya orang yang cerdas Rasul mengatakan, orang yang banyak mengingat kematian. Ngomong begini Allah ridho enggak? Berkata begini Allah ridho enggak? Bersikap, berperilaku begini Allah ridho tidak. Semoga kita bisa koreksi diri di sisa umur yang tidak tahu sampai kapan. Ya, tapi tadi terharu juga ya, saking sayangnya sama orang Betul. tua, ibadah orang tua pun kita Dipikirkan, perhatikan. wajib. Kalau tidak anaknya siapa lagi? Ya kan? Ya, ya. Itu kewajiban kita. Oke, mudah-mudahan kita masih mempunyai banyak waktu untuk berbuat baik kepada orang tua kita ya. Karena itu ada sumber surga kita juga. Insya Allah. Oke, Mama sebelum berpisah doa dulu mungkin. Baik ibu sekalian, yuk. Yang selama ini merasa kurang bakti sama orang tua, tambahin. Yang merasa kurang dekat, dekatkan. Yang merasa selama ini belum bisa menyenangkan, berusaha senangkan orang tua Anda. Kalau sudah meninggal, banyak bersedekah atas nama mereka, banyak berdoa insya Allah dikabul oleh Allah. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita.